Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Dwi Julianti, mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan pada pasien diabetes mellitus yang bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pemahaman penyakit yang dialami oleh pasien diabetes mellitus. Untuk videonya dapat disaksikan bersama-sama. Permisi. Ya, suster. Selamat pagi. Pagi, dengan Nyai Nate. Perkenalkan Ibu ya, saya perawat Widya. Di sini saya bertugas dari pagi hari hingga siang hari. Di sini saya akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan yang tujuannya untuk mengedukasi terkait penyakit yang sedang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau gitu saya kontrak waktu terlebih dahulu ya Bu ya. Waktunya 5-10 menit dan akan dilakukan di tempat tidur Ibu di sini ya Bu ya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sih. Kalau tidak ada, kita mulai ya. Saya ingin tanya sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu diabetes? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Nah, diabetes ini biasanya orang-orang kenalnya itu namanya dengan kencing manis. Jadi diabetes ini juga bisa disebut dengan kencing manis ya Bu ya. Ditandai dengan adanya peningkatan gula darah. Nah, untuk tanda dan gejalanya ini biasanya rasa lapar, akan timbul rasa lapar terus-menerus, rasa haus, rasa ingin kencing pada malam hari, dan mudah lelah. Ibu kencing pada malam hari terus-terusan ya Bu ya? Keluhannya ya? Nah, jadi itu kan tanda dan gejalanya ya. Nah, biasanya diabetes ini dapat disebabkan oleh keturunan, terus dari gaya hidup, serta pola makan yang mengkonsumsi makanan tinggi akan gula, Ibu. Nah, diabetes ini kan normalnya gula ini seharusnya masuk ke jaringan, tetapi tidak bisa karena hormon yang membantu proses gula masuk ke dalam jaringan ini mengalami gangguan, jadi terganggu ya Bu ya. Nah, hormon ini biasa disebut dengan hormon insulin. Ya. Penyakit ini tuh bisa dikatakan kronis, dan menahun, juga tidak bisa disembuhkan Ibu. Tetapi bisa dikontrol Ibu, bisa dikontrol dengan cara ada 5 pilar. Yang pertama itu edukasi, di mana edukasi ini seperti saya sedang menjelaskan terkait penyakit diabetes kepada Ibu, ya Bu ya. Terus yang kedua ini ada pengaturan pola makan, di mana Ibu bisa mengurangi makanan yang rendah gula. Saya kasih contoh misalnya untuk makan nasi bisa menggunakan beras merah, terus memakan sayur-sayuran seperti oyong, bayam, dan rebus-rebusan, Ibu ya. Terus yang ketiga ada aktivitas fisik, yaitu contohnya dengan berolahraga. Untuk yang keempat, mengkonsumsi obat-obatan anti diabetik. Di sini obat-obatan itu harus diminum dengan rutin ya Bu ya. Nah, yang kelima ada dengan kontrol ke dokter, di mana Ibu harus melakukan pengecekan gula darah minimal 1 kali dalam sebulan. Ya, mengerti Bu? Nah, kita lanjut ya. Lalu ada komplikasi pada diabetes. Di sini komplikasi pada diabetes itu ada ketoasidosis, diabetik, terus lalu ada hiperglikemi, terus ada hipoglikemi, terus ada juga neuropati. Biasanya pada pasien itu mereka akan merasakan kesemutan atau kebas, bisa pada kaki maupun lengan ya Bu ya. Terus ada kebutaan, ada gagal ginjal, terus jantung koroner dan stroke. Itu komplikasinya. Nah, bagaimana untuk dapat memperlambat atau mencegah terjadinya komplikasi? Di situ kan tadi saya sudah menyebutkan 5 pilar. Untuk memperlambat komplikasi tersebut, Ibu bisa melakukan 5 pilar tersebut, di mana yang tadi ada edukasi, terus ada pengaturan pola makan, terus ada aktivitas fisik, terus ada
mengkonsumsi obat-obatan anti diabetik, serta yang kelima ada kontrol ke dokter ya Bu ya. Nah baik, untuk pendidikan kesehatannya ini sudah selesai. Bagaimana Ibu? Sudah paham? Sudah selesai. Sudah. Kalau begitu saya ingin nanya itu Bu ya, ke Ibu ya. Apa sih Bu diabetes itu? Kencing manis sus. Ya biasanya tanda dan gejalanya itu apa Bu? Biasanya sering pipis, sering lapar, Iya. haus. Iya. Untuk komplikasinya biasanya Tadi ada kebutaan ya, iya betul, ada kebutaan, terus gagal ginjal, ya sama kebas. kebas, yang merasa kebas pada tangan dan kaki. Hmm. Nah untuk menjaga atau memperlambat terjadinya komplikasi, tadi kan ada 5 pilar nih Bu nih. Ya, bisa Ibu sebutkan apa saja? Tadi kayak ada edukasi, Lalu, terus diet, iya, terus yang ketiga, olahraga, yang keempat, konsumsi. konsumsi obat-obatan, Iya, terus yang kelima, sama itu apa tadi, cek ke dokter. ya, betul. Nah, kalau begitu saya rasa Ibu sudah paham dengan apa yang tadi saya jelaskan dan berikan ya Bu ya. Kalau begitu, saya pamit ya Bu ya. Cepat sembuh ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu butuh apa-apa, Ibu bisa memencet bel yang ada di atas. Nanti saya ataupun rekan saya akan datang untuk menemui Ibu. Iya sus. Ya, kalau begitu saya permisi balik lagi ke ruangan ya Bu ya. Iya. Cepat sembuh ya Bu. Iya, makasih sus. Ya, sama-sama. Yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.